Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Rica Rahma, salah satu mahasiswi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Ini pertama kalinya aku bikin konten di YouTube. Kebetulan ini juga bagian dari tugas salah satu mata kuliah yang aku ambil. Aku harap, walaupun ini konten perdana, tapi semoga isinya bermanfaat buat kita semua ya. Berhubung yang ingin aku bahas kali ini tentang hal yang sudah kita alami di tahun ini, atau bahkan kita rasakan sekarang, yaitu wabah coronavirus 19, atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Yang mau aku bahas kali ini yaitu tentang upaya mitigasi terhadap dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan, dalam artian maksudnya bagaimana upaya yang dilakukan pada semua jenjang pendidikan selama ini dalam menghadapi dampak COVID-19 ya, baik dari tingkat pendidikan yang terendah hingga tingkat pendidikan yang tertinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, terjadinya pandemi corona akhirnya sampai ke Indonesia. Siapa sangka negara yang begitu percaya diri akhirnya terkena imbasnya juga. Sejak bulan Maret 2020, dampak COVID-19 sudah mulai terasa oleh warga Indonesia, terlebih para pelajar. Dengan tujuan menghambat penyebaran virus corona ini, pemerintah memberikan kebijakan seluruh lembaga ataupun instansi kependidikan untuk berpindah operasional yang biasanya berangkat pagi pulang petang, sekarang hanya sekedar bangun pagi istirahat petang. Karena proses pembelajaran sudah berlangsung melalui pembelajaran berbasis online. Namun, kebijakan ini sebenarnya tidaklah efektif untuk seluruh kalangan, apalagi kalau ditilik dari kemampuan setiap warga masyarakat, baik dari segi sarana maupun segi prasarana. Seperti yang kita ketahui, koneksi jaringan internet di setiap daerah saja tidak merata. Belum lagi perihal peserta didik atau pendidik yang masih gaptek, gagap teknologi. Apalagi yang tidak memiliki alat komunikasi berbasis koneksi internet. Namun, tetap saja hal ini terpaksa dilakukan upaya mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi dari si COVID-19. Adapun kebijakan strategi setiap jenjang pendidikan tidak semua sama. Misal seperti TK dan PAUD, otomatis sistem pendidikan mereka akan dialihkan ke wali murid masing-masing dengan melakukan kegiatan belajar di rumah bersama orang tua ataupun keluarga. Karena pendidikan TK dan PAUD juga masih bisa dilakukan oleh orang tua, seperti bermain bersama, belajar menulis, membaca, menyanyi, tergantung kreativitas orang tua masing-masing. Terlebih lagi, orang tua mengetahui karakteristik anaknya, sehingga peralihan proses pembelajaran tidak terlalu memberatkan. Berbeda lagi halnya dengan SD dan SMP. Teruntuk SD dan SMP, tentunya masih bisa belajar di bawah pengawasan orang tua, namun juga harus ada bimbingan ataupun instruksi dari pendidiknya, karena pelajaran tingkat SD dan SMP sudah terstruktur dan dengan materi yang mendalam, sehingga tidak semua orang tua mampu mengajari ataupun membantu anaknya memahami pelajaran yang seharusnya dijelaskan oleh pendidik sesuai bidangnya. Namun, dengan adanya internet, mungkin cukup membantu peserta didik untuk mengerjakan tugas di rumah. Teruntuk anak tingkat SMP, mereka sudah bisa belajar mandiri sehingga orang tua hanya perlu melakukan pemantauan saat belajar terhadap anaknya. Sedangkan untuk SMA, tentunya sudah lebih mandiri lagi, sehingga proses pembelajaran tetap bisa berlangsung meskipun studi from home. Terlebih siswa SMA sederajat sudah lebih paham dan mengerti menggunakan fitur-fitur media sosial sebagai sarana belajar bersama pendidiknya. Semua tinggal dikelola oleh pendidik masing-masing. Untuk perguruan tinggi negeri sendiri, seperti yang saya alami sekarang,
Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak kampus selama pandemi ini yaitu melakukan perkuliahan daring, seperti menggunakan fitur Google Meet, Zoom, juga menggunakan server kampus kami yang disebut dengan Simari. Mungkin setiap perguruan tinggi pasti mempunyai e-learning serupa ya, cuma nama dan fasilitasnya saja yang mungkin sedikit berbeda. Nah, itu tadi penjelasan dari saya secara umum bagaimana upaya mitigasi terhadap dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan selama ini. Saya harap apa yang dapat saya sampaikan akan menjadi pengetahuan untuk kita semua dan mungkin hal ini akan menjadi sejarah di masa depan. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf karena ini konten perdana saya. Silahkan berikan like dan subscribe bagi Anda yang merasa suka dengan konten ini. Terima kasih sudah menyimak dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.